Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas waktu yang disiapkan untuk kita silaturahim, bincang-bincang kaitan dengan berbagai program yang kita rencanakan. Nah, jadi agenda acara kita ini cukup padat, makanya kita ambil durasi yang panjang. 12 Maret itu puncak dari seluruh kegiatan yang kita mau bikin. Kenapa? Karena itu kurang lebih sudah masuk nifsu Sya'ban barangkali itu. Jadi kita bermaaf-maafan lah dalam menyusun Ramadan. Memang nifsu Sya'ban itu kan diharapkan kita kumpul-kumpul untuk mempersiapkan diri dalam rangka memasuki Ramadan, sehingga kita ada rencana untuk pengukuhan pengurus Persatuan Bija Daeng Arum seluruh Indonesia. Nah, ini kalau bisa panitianya kita bentuk, karena rencana kita mau undang Direktorat Jenderal Kesbang Depdagri. Itu direkturnya itu teman saya, jadi saya bilang ya sekali-kali undang orang dari, karena ini kita punya organisasi, ini kan organisasi nasional, sudah ada provinsi pengurusnya terbentuk, jadi tidak salah kalau kita mengundang dari kementerian. Saya tahu di Kesbang itu banyak program di pusat, karena saya 5 tahun kepala Kesbang di Goa. Selanjutnya kita ada rencana juga ini hari mungkin kalau bisa pemantapan Politeknik Syekh itu. Nanti menyusul, karena kita sudah berapa bulan ini mengumpul-ngumpul ijazah ini, baru 7 ya, berarti baru 1 prodi sebenarnya. Tapi hari ini ya mudah-mudahan kita bisa mengajak teman-teman yang, karena kemungkinan ini yang kita mau porsir itu prodi pariwisata, kemudian agribisnis dengan peternakan. Saya selalu saya cerita itu, waktu saya tinggal di Belanda itu, bayangkan itu kentang 2 karung di situ mau dibuang. Jadi saya tanya itu kenapa mau dibuang? Ini kan di sana itu kalau ada barang-barang mau dibuang disimpan di tempat sampah kan, karena di sana kan waktu pengambilan sampah itu terbatas, 10 menit saja sampah kelihatan sudah diangkut. Jadi saya lihat kentang ditaruh di tempat sampah, saya penasaran kan. Saya pergi lihat sana, saya tanya kenapa ini mau dibuang Pak? Langsung diambil itu kentang 1 biji, dia kasih lihat saya ada lubang seperti semut saja lubangnya itu, yang itu tidak berani mereka jual karena dianggap sudah terkontaminasi kan dengan ya benda-benda yang dikhawatirkan bisa membuat orang sakit, dan itu dendanya kan lebih mahal kalau orang sakit gara-gara makanan yang dijual yang tidak memenuhi standar kesehatan. Saya perjalanan ke Perancis itu saya coba-coba pakai bus wisata di sana itu, di kantong atas bus itu ada pisang. Ada beberapa tandang itu yang saya lihat, manis-manisnya ini, karena sudah ada binti-binti hitamnya tuh. Saya bilang paling manis ini kalau begini. Ternyata itu sudah mau dibuang, karena saya bilang kenapa mau dibuang ini, saya dikasih tunjuk itu binti-bintinya. Ini kalau binti-binti begini katanya sudah bereaksi ini bakteri di dalam itu, jadi kita sudah tidak layak mengkonsumsi. Itu luar biasa. Kita di sini menganggap enak-enaknya itu kalau begitu. Lagi manis-manisnya itu kalau sudah ada ininya. Jadi itulah kenapa penting agribisnis kita buka, karena kita potensial di aspek pertanian tapi tidak tahu mengelola.
bagaimana bisa jadi uang itu, sehingga petani kita itu, saya bilang di sini nih, petani cuma tangannya saja yang tebal, bukan kantonnya kan. Kemudian acara lain juga kita harapkan ada program yang kemarin diputuskan secara nasional itu melalui Zoom yang diprakarsai oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Pengurus pusatnya ikut memprakarsai kegiatan dialog itu dalam rangka Haul Syekh Yusuf yang ke-322, termasuk Ikatan Kerukunan Keluarga Goa seluruh Indonesia. Nah, jadi dua itu organisasi yang secara nasional memprakarsai itu dialog dalam rangka Haul Syekh Yusuf. Dan ya, saya tidak tahu kenapa saya diundang sebagai pemateri dalam memantik diskusi waktu itu, dan jadi seru karena itu ada 7 negara yang ikut, dari Amerika, Inggris, Malaysia, Singapura. Terakhir itu yang masuk dari Moskow, itu Pak Din Samsudin di Moskow. Pas lagi sibuk-sibuk dia di imigrasi, terus dia lihat sudah dibuka ini Zoom, dia masuk. Minta maaf karena dia agak terlambat masuk karena dia sementara di imigrasi, dan Zoom-nya sudah dibuka, dan alhamdulillah sempat memberikan masukan. Jadi semangat jadinya karena luar biasa kalau negara saja dari luar, ya orang-orang Indonesia tapi ada di negara itu ya, terus memberikan kontribusi. Dan disitulah dilahirkan bahwa penting ini keilmuan yang ditebarkan oleh Syekh Yusuf di seluruh negara-negara yang pernah dia tempati itu harus diabadikan dengan membuat satu institusi pendidikan. Ya, semula kita mau bikin universitas, tapi karena peraturan tidak memungkinkan moratorium ini untuk universitas, maka kita mencoba membidik akademi. Tapi setelah konsultasi, ternyata politeknik itu dianggap lebih potensial karena politeknik ini alumninya itu disetarakan dengan alumni sarjana. Jadi dia diangkat, kalau dia diangkat sebagai pegawai negeri dengan ijazah politeknik sama dengan sarjana 3A, dihargai dengan 3A. Jadi saya pikir ini yang paling karena universitas tidak memungkinkan kan. Yang terakhir itu ini organisasi lokal sebenarnya, karena di dalam dialog itu juga direkomendasi untuk bikin museum Kerajaan Islam Goa ini. Kita mau mencoba membuat start dari gelaran Meroloy ya, jadi gelaran Meroloy Kerajaan Islam Goa kita mau bikinkan museumnya. Itulah sebabnya di saat pencanangan pengurus Pebida seluruh Indonesia itu kita juga mau isi dengan melantik gelaran Meroloy ya. Jadi suasananya itu kita mau bikin semeriah mungkin dengan masing-masing hadir dari pakaian adat mereka masing-masing ya. Jadi ada dari Bali misalnya, silakan pakai identitasnya ya. Walaupun orang Sulawesi tapi dia sudah bermukim di Bali, ya tidak apa-apa dia pakai pakaian Bali untuk mewarnai keragaman budaya itu. Jadi itu program-program yang kita rencanakan. Sekarang ini kan masih Agustus menjelang September. Sebenarnya kalau dipikir-pikir acara nasional ini sudah waktunya sudah pas ya, karena kan kita Maret, jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, persis ya 6 bulan kita bisa bergerak untuk menyiapkan acara yang, dan kita juga pada saat itu mudah-mudahan izin operasional dari Politeknik Syekh Yusuf ini sudah ada, sekaligus kita mencanangkan peresmian dari Politeknik Syekh Yusuf
Jadi saya memohon kalau ada teman-teman yang belum terikat di perguruan tinggi lain itu, belum terdaftar anunya di salah satu perguruan, karena persyaratannya itu memang yang tidak terikat di, katakanlah misalnya sudah di SK kan oleh ya belum ada INIB-nya. Nah, itu yang kita cari. Kalau ada Pak, walaupun orang pensiun silakan, karena ijazahnya kan tidak menuntut, persyaratannya tidak menuntut umurnya ya, yang penting dia tidak terikat di satu perguruan. Silakan. Dan ini harus kita perkaya. Saya bilang sebenarnya sampai 7 kita siapkan Pak untuk prodi ini, tapi untuk persyaratan jalan itu minimal 3. Jadi kalau saya kira 3 ini bisa dipersir. Nah, jadi agribisnis, kemudian peternakan dengan pariwisata. Nah, ini kenapa alasannya ini 3 ini kita berusaha untuk mewujudkannya, karena pertama wisata ini kan kita berkecimpung di organisasi adat budaya yang kita mau tonjolkan wisata budaya yang kita mau dorong, dan kalau ada mahasiswa kan enak kita bisa memainkan peran yang lebih luas. Nah, yang kedua itu jurusan agribisnis, seperti tadi yang saya sudah jelaskan bagaimana pentingnya itu mengelola hasil-hasil pertanian ini. Nah, yang ketiga ini peternakan, ini sangat kita jadikan sebagai keunggulan, karena sekarang ini kita ada proyek Pak, nilainya 3 miliar sedang berjalan di lokasi pemberdayaan masyarakat di kawasan pesantren Darul Hasim. Di sana itu kita menghimpun 50 orang yang bersyarat menerima dana zakat. Jadi kelompok duafa yang ada di Parambanua itu kita himpun 50 orang untuk dikasih tanggung jawab memelihara sapi 50 ekor. Nah, hasil keuntungan dari berat badan yang naik setiap bulan itu dikumpul 3 bulan, dan setiap 3 bulan kita menjual sapi. Nah, dari selisih perbedaan berat badan itulah yang dibagi kepada 50 orang itu sebagai gaji. Nah, pengalaman setiap hari itu 70 gram sapi naik badannya. Jadi sebenarnya sapi itu, 1 ekor sapi memberikan uang 70.000 kepada kita setiap hari ini. Jadi lumayan juga ya kalau dipikir-pikir ya, kalau diurus dengan baik. Nah, itulah sebabnya kita bikin jurusan peternakan, karena kita berharap mahasiswa kita itu syarat dengan nuansa praktek. Memang kita punya media yang sekarang sudah terbangun itu gudang pakannya, kemudian sementara penyelesaian kandang sapinya sendiri sambil membenahi yang lain. Diharapkan ya bulan depan sudah mulai bisa masuk sapi ya 100. Nanti begini Pak, kita sejahterakan dulu ini iya 50 orang ini. Jadi nanti mungkin tidak bergulir, akan masuk lagi kelompok baru yang dengan modal baru lagi. Jadi ini yang 50 ini sudah, kalau banyak keuntungannya akan dikembangkan, sampai kita sudah rencanakan akan bikin pabrik pengalengan daging di sana. Jadi sangat penting memang jurusan peternakan ini, karena saya lihat kalau ini jalan, saya sama Ibu Ira ini kan sudah mempersiapkan untuk penanganan kompos ya. Jadi sapi kita mau jadikan rupiah untuk kesejahteraan kita, dan tentu juga menjadi objek untuk kita itu. Jadi itu landasan berpikirnya 3 jurusan ini. Kalau terpaksa jurusan lain belum siap dosennya, kita paksakan 3 jurusan. Karena di agribisnis sudah 3 ya. Nah, sudah jadi bergabung Bapak sudah 4. Nah, di peternakan berapa? Sudah 3 juga. Ya alhamdulillah, jadi berarti kita bisa cari 3. Kalau di agribisnis cari 2 lagi ya. Karena saya sudah meninjau juga di Sopeng, di Sidrap.
Di sidrap itu modelnya begini, siapa saja bisa menitip sapinya. Nah, dengan bagi hasil, jadi misalnya masuk itu 40 kilo sapi yang kita titip. Setelah dia mau ambil, mungkin karena dia mau pakai Idul Adha, ditimbang itu waktu dia mau ambil, dilihat kenaikan berat badannya berapa selama dipelihara. Jadi katakan misalnya 40 kilo dia kasih masuk, begitu Idul Adha sudah naik 90 kilo, berarti 50 pertambahan berat badan. 50 itu yang dibagi dua, kita yang memelihara dapat 25, yang punya sapi yang nitip itu dapat 25 juga. Ya kalau misalnya sapinya dia mau ambil, ya harus dia bayar kepada kita 2,5 juta toh. Kalau 100.000 satu kilo, begitu anunya itu. Dan saya lihat insya Allah bisa menghidupi nih. Kalau ada sarjana peternakan yang kita minta untuk mengawal itu program, insya Allah bisa tergaji dari program itu. Dan satu kelebihannya ini sistem, karena kan selama ini Pak banyak yang gagal itu pelihara sapi karena memang dia tidak mengikuti secara keilmuan. Ada beberapa investor itu yang uangnya terpaksa terbuang percuma itu miliaran rupiah. Kenapa? Persoalannya sapinya itu kelaparan. Bayangkan itu kalau sapi yang dari Australia ya, yang kuat sekali makan baru pakannya tidak tersedia kan. Weh, jadi kasihan. Nah ini sistemnya bagus, dia variasi makanannya itu banyak, dan insya Allah akan gemuk itu sapi karena sudah dia terapkan hasil-hasil penelitian itu. Katakanlah misalnya selama ini kan saya juga baru kemarin, kalau ternyata itu apa namanya itu bahasa Indonesianya itu bambaloseng, jambul jagung, tongkol jambul ya, ternyata itu bisa mempercepat pertumbuhan berat badan dengan dikelola sedikit, dilakukan fermentasi kemudian digiling dicampur dengan makanannya. Tapi kalau digiling dulu sedikit baru ini pasti dia senang dia makan. Selama ini saya tidak tahu kalau itu bisa diolah jadi pakan. Dan kita itu insya Allah mahasiswa kita itu saya harapkan bisa dapat uang juga dengan kan kita punya mesin lengkap mesinnya. Jadi mesinnya itu tidak mungkin dia berjalan secara kontinu, pasti ada jedanya itu kita pakai untuk menggiling kita punya dalam rangka bahan, di samping bahan praktek anak-anak bisa juga di packing untuk dijual kepada orang yang pelihara sapi tapi kesulitan pakan kan. Jadi banyak hal yang itu. Makanya ini 3 jurusan ya, 3 prodi yang kita buka, saya optimis bahwa bisa-bisa itu mahasiswanya satu kali saja bayar. Katakanlah tahun pertama bisa dia, tahun kedua sudah bisa dapat uang dari hasil itu. Saya kira 1 semester itu kita sudah terkenal. Saya ini belum dibuka politekniknya, saya sudah diundang ke Thailand dengan Malaysia dalam rangka MOU dengan universitas yang ada di sana itu. Ya, insya Allah Desember baru berangkat. Jadi sebenarnya begini, saya berharap kita sudah merekrut ini calon mahasiswa karena kita sudah siap tempat. Jadi saya punya rencana itu akan kerjasama dengan karena YAPMI ini kan sudah ada MOU dengan Dewan Masjid. Jadi Yayasan Pengembangan Pemuda Muslim Indonesia itu kita sudah tetapkan sebagai pelaksana dari pembukaan Politeknik Syekh Yusuf. Nah, YAPMI ini sudah kerjasama MOU dengan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa. Jadi saya mau nanti untuk memperkenalkan ini sekaligus mendapatkan mahasiswa itu dari remaja masjid. Kita mau minta remaja masjid untuk yang tidak sempat mendapatkan posisi di dalam testing perguruan tinggi itu bergabung saja ke kita, dan kita sudah bisa menerima ini Pak. Kenapa? Karena saya punya rencana kan kita sementara ngisi ini ngurus ini izin operasional.
dan persyaratannya kita sudah insya Allah sudah bisa begitu masuk kita punya permohonan, insya Allah akan mendapat persetujuan karena hampir semua persyaratannya itu kita sudah punya. Jadi kita akan mengundang ini calon-calon mahasiswa untuk kita berikan 3 keterampilan, karena bahasa itu bukan ilmu ya, keterampilan. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, termasuk ini salah satu kewajiban kepada anak muda kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi 3 ini selama katakanlah kita ngurus perizinan Politeknik Syekh Yusuf ini bisa selesai 3 bulan. Begitu ada isinya anak-anak kita yang 3 bulan ini ikut 3 materi, bahasa Inggris, bahasa Arab dengan menghafal Al-Quran, langsung saja kita transfer masuk sebagai mahasiswa politeknik dari jurusan yang dia pilih ya. Jadi kita tidak terlalu susah untuk segera membuka itu, karena kita sudah cadangkan calon mahasiswa kita. Dan kenapa dari masjid Pak? Karena begini, saya selaku ketua dewan masjid juga di Goa ini berprinsip bahwa masjid itu bertanggung jawab dengan jemaah. Jadi kalau ada jemaahnya yang apalagi remaja masjidnya itu tidak bisa kuliah gara-gara uang saja, mungkin itu masjid bisa menggunakan uang yang dia miliki untuk membiayai itu mahasiswa, karena kan kita mau didik dia untuk paling tidak dia nanti berwafat di masjid itu. Katakanlah misalnya kenapa harus menghafal Quran, supaya tidak cari media iman toh. Apalagi kalau dia bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, hafal 5 juz. Itu setiap tahun Jepang itu merekrut calon imam itu di masjid-masjid yang ada di Jepang itu dengan gaji yang ya kalau menurut ukuran Indonesia lumayan 60 juta 1 bulan kan. Jadi 3 ini dia kuasai sudah bisa lakuin tanpa mengikuti, apalagi kalau sudah ikut dengan perkuliahan di politeknik pasti lebih terampil lagi. Jadi itu saya katakan kita sudah bisa. Kalau ada anak muda yang menganggur, silakan, ayo kita himpun. Karena ada rumah Pak di sana sudah siap. Ya untuk dia mondok. Kita mondokkan saja supaya begini. Dia mondok di situ belajar bahasa, tapi dengan dia sudah dapat mungkin 1-2 bulan dia belajar itu sudah bisa dia tularkan ilmunya itu ke orang yang datang. Jadi bisalah kita buka perkampungan bahasa Inggris, perkampungan bahasa Arab, kemudian pondok tahfiz. Rumahnya saya sudah siapkan. Alhamdulillah kita sudah benahi lampunya, airnya juga sudah jalan. Sama dengan di sini nih, kita baru saja lampunya ini sedikit sudah sempurna, airnya belum tuntas karena selang-seling dia kerjanya di persiapan di sana juga. Jadi sudah bisa kita terima daripada anak-anak itu tidak ada kegiatannya dia habis, apalagi yang tidak lulus kemarin kan, jangan sampai dia putus asa tidak lulus tes. Panggil semua dengan berbagai kemudahan. Nanti kita kerjasama dengan pengurus masjid untuk sharing pembiayaan. Siapa tahu tidak mampu kasih itu anak-anak untuk ini, karena kita juga di awal ini belum bisa berbikin apa-apa, walaupun saya sudah rencanakan bahwa tahun kedua itu tidak perlu bayar. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan, insya Allah. Ada konsep juga dari dialog dengan beberapa pengurus masjid itu, karena kan di kampung-kampung itu rata-rata petani ada sapinya. Jadi saya bilang begini, supaya anakmu bisa keluar kuliah, bawa muka sapi 1 ekor sebagai uang mukamu tuh. Kan 1 hari 70.000 dari sapi. Jadi kalau 100 orang calon mahasiswa kita itu bawa 100 ekor sapi kan tidak perlu dia bayar uang kuliah kan, dia dibayarkan sama sapi uang kuliahnya. Itu konsepnya seperti itu. Jadi sudah bisa Pak. Yang kedua mengenai pelantikan itu,
Kita lihat saja kesiapan, tapi sebaiknya kita lantik pengurus kabupaten, lantik pengurus provinsi, lantik pengurus pusat, sekaligus supaya kelihatan bahwa memang sudah lengkap ini kepengurusannya. Ada pengurus kabupatennya, ada pengurus provinsinya, ada pengurus pusatnya. Jadi kehadiran katakanlah eselon 1 dari Kementerian Dalam Negeri itu Pak Dirjen Kesbang pasti merasa tidak sia-sia mengeluarkan SPPD datang menghadiri acara kita.